Halo guys, balik lagi sama gua Nahar. Kali ini gua mau ceritain pengalaman horor gue waktu kecil. Kejadian yang sederhana, tapi sampai sekarang masih bikin bulu kuduk gue merinding kalau diingat. Malam itu sekitar jam 10 malam, gue baru selesai dalam kegiatan gue mengaji. Jalanan desa udah lumayan sepi, cuman ada suara jangkrik dan sesekali ada gonggongan anjing. Gue buat janji sama temen gue yang namanya Ali di pos ronda wae yuk ngendong yuk. buat nginep di pos ronda yang jaraknya nggak terlalu jauh juga dari rumah, tapi jalan menuju ke rumah sepi dan gelap. Sebelum gue nginep di pos ronda, tentunya gue harus izin sama orang tua. Yang waktu itu gue masih tinggal sama nenek. Singkat ceritanya, gue nyampe ke rumah. Assalamualaikum ma. Di rumah suasananya adem, agak redup, dan di sana ada nenek yang duduk dengan tenang sambil menonton televisi. Sementara gue masih ngos-ngosan karena gue balik ke rumah dengan berlari. Pas gue nyampe, kayak ada perasaan aneh, kayak ada yang ngikutin dari luar. Ya gue cuekin aja, tapi jantung gue mulai deg-degan. Begitu selesai izin, gue langsung ke pintu depan. Tangan gue cukup gemetar, karena entah kenapa gue mungkin kebanyakan nonton horor ya, kayak tiba-tiba di pikiran gue keinget pocong kah, kuntilanak lah. Jadi pikiran gue udah negatif banget waktu itu. Tangan gue gemeter pas pegang-pegang pintu. Dan waktu gue buka perlahan, di depan pintu gue kaget ada kayak sosok bayangan hitam. Walaupun gue nggak begitu pasti apakah itu setan atau emang buatan dari hasil pikiran gue sendiri. Kayak hitam itu hitam pekat, tinggi besar. Kemungkinan tingginya tuh 2,5 meter, karena melebihi tinggi pintu. Itu kayak nutupin semua pandangan gue. Dan seketika gue kaget, langsung terjungkil ke belakang. Tubuh gue kayak membeku, kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Jantung gue hampir kayak mau copot gitu, saking kagetnya gue. Langsung aja gue refleks balik badan dan menuju posisi nenek. Setelah itu gue langsung meluk nenek gue. Gue ceritain dengan suara gemetar, tapi nenek cuma bilang pelan, jangan takut nak. Kalau kamu takut, mereka justru makin berani. Kalimat itu malah bikin gue tambah merinding. Lalu setelah agak tenang, gue nyiapin mental buat keluar lagi. Gue ditemenin nenek sampai kurang lebih 4 jalan dari rumah ke pos ronda. Setelah gue nyampe pos ronda, ternyata nggak ada siapa-siapa.
Lalu gue ke rumahnya Ali, yang kebetulan rumah itu nggak terlalu jauh dari pos ronda. Tapi ternyata bangsatnya tuh si Ali nggak diizinin orang tuanya. Anjir, akhirnya gue terpaksa nginep sendirian di pos ronda. Mau balik pun gue takut, pokoknya serba salah. Ya pada akhirnya gue mutusin buat tidur di pos ronda sendiri. Malam itu sepi banget, angin dingin, suara-suara lolongan anjing. Kadang sesekali ada orang lewat dan motor. Sampai jam 2 pagi gue tidur setengah sadar. Tapi rasa diawasi itu gak pernah hilang. Bayangan hitam yang tadi terus muter di kepala gue. Sampai akhirnya gue tidur terlelap dan bermimpi, cuman saya lupa mimpinya mimpi apa. Duduk kue. Sampai akhirnya datang waktu subuh, ada yang bangunin gue. Bangun cu. Setelah gue bangun dan masih ngumpulin nyawa, lalu ternyata yang bangunin gue itu kakek gue. Dia ngajak gue buat sholat berjamaah subuh. Gue ucap alhamdulillah, gue selamat juga malam itu. Dan menjadi sedikit trauma gue tuh, gue gak pernah ingin atau mau diajak-ajak lagi buat nginep di pos ronda. Bang bangsat itu si Ali. Duduk kue. Kalau kamu, apakah punya cerita horor masa kecil?